Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Puskesmas Perawatan Tihoro. Dalam kesempatan kali ini katong sedang berada dalam podcast Pak Keke. Jadi kalau katong berbicara tentang Pak Keke berarti katong berbicara tentang kesehatan, dulu bercerita tentang seputaran kesehatan. Maka untuk itu bersama bintang tamu yang sudah tidak asing bagi kalangan masyarakat yang ada di luar sana, Kepala Puskesmas Perawatan Tihoro. Jadi beliau ini bisa disebutkan, beliau bukan hanya kepala puskesmas saja, beliau bapaknya inovasi. Untuk itu adanya bintang tamu Kepala Puskesmas Perawatan Tihoro sini, beta ingin ceritakan sedikit tentang beliau. Kemudian nanti mungkin katong ada sering-sering saran pendapat tentang inovasi-inovasi yang ada di Puskesmas Perawatan Tihoro. Tapi dalam kesempatan kali ini katong punya satu inovasi yang sangat penting sekali. Inovasinya itu antar jemput lansia, atau katong namakannya itu pojok lansia. Ya, pojok lansia. Bapak Kepala Puskesmas Perawatan Tihoro nih, Bapak Zahir Makayaino. Jadi beliau nih yang punya ide gagasan tentang inovasi-inovasi yang ada di Puskesmas Perawatan Tihoro. Untuk itu Pak Kapus, kalau terkait dengan inovasi yang tadi sempat katong berbicara tadi yang pojok lansia ya Pak Kapus ya. Jadi kalau katong lihat di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Tihoro ini kan 10 desa 15 dusun Pak ya. 10 desa 15 dusun. Katong punya jumlah jiwanya berapa Pak Kapus? Jumlah jiwanya 21.230. Dari 21.237 otomatis ada lansia di dalamnya juga Pak Kapus. 900 lebih. Untuk itu lansia dari 900 lebih ini Pak Kapus menyediakan, menciptakan inovasi antar jemput lansia yang dinamakan dengan pojok lansia itu. Kira-kira Pak Kapus, kalau beta mau tanyakan, mungkin masyarakat di luar sana pengen tanyakan juga, kenapa sih Pak Kapus inovasi ini bisa tercipta di Pak Kapus punya Menaker itu Pak? Siapa? Ya, makasih Pak Asis. Berbicara terkait masalah katong inovasi puskesmas ini banyak sudah katong bikin. Kemudian katong bikin inovasi berkaitan dengan katong punya keberadaan, struktur, kemudian kondisi keadaan yang ada di lapangan. Jadi tercipta inovasi lansia ini ada beberapa kali yang beta turun mengikuti kegiatan posyandu. Katong posyandu, kegiatan posyandunya ini kan sebuah jalan dengan 5 kompetensi, 5 siklus hidup. Siklus. Jadi di dalamnya itu ada lansia. Pada saat kegiatan posyandu siklus hidup itu jalan, banyak kendala, itu banyak hal yang memang katong dapat di situ. Yang pertama, katong jumlah dokter tenaga medis yang memang kurang, lalu banyak kegiatan pelayanan yang ada di dalam gedung, otomatis katong tidak bisa hadirkan dokter atau tenaga medis yang ada di masing-masing desa. Dalam hal ini setiap posyandu siklus hidupnya berjalan setiap bulan di semua desa dan 15 dusun. Lalu beta berinovasi, berinisiatif bahwa katong harus jemput mereka. Harus jemput mereka itu setiap hari, setiap bulan itu pasti ada. Tadi di Haya ya. Jadi ada beberapa desa yang sudah. Berarti inovasi antar jemput lansia, pojok lansia ini sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Sudah dari udah 3 bulan 4 bulan lalu. Jadi kalau tidak salah itu di bulan pas katong penetapan ILP Puskesmas, itu katanya inovasi ini sudah jalan untuk menjangkau lansia-lansia yang memang betul-betul tidak mendapatkan pelayanan di masing-masing desa. Katong ambil, lalu sujalan di 8 desa. Sudah 8 desa. Sujalan 8 desa. Ada di masing-masing desa itu ada jumlahnya itu tidak terbatas berdasarkan kasus. Jadi kalau kemarin tadi contohnya tadi di Haya itu ada sekitar 15 yang datang kunjungi, dan itu gratis. 15 datang kunjungi itu berdasarkan hasil kajian dari teman-teman yang ada di puskesmas. Berarti Pak Kapus, misalkan nih, ini kan beta juga mungkin agak kurang paham tentang kenapa sih
sampai lansia-lansia ini bisa terpilih, bisa mereka terpilih. Kira-kira kinerja teman-teman di lapangan tuh apa sih yang Pak Kapus bekali mereka sehingga mereka bisa memilah-milah mana lansia yang terpilih atau mana, atau kan ada kunjungan-kunjungan khusus? Ya justru itu. Jadi teman-teman yang ada di puskes itu, teman-teman sukarela yang dibayar biaya oleh masing-masing desa itu mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing RT. Jadi Sankesanret itu. Lewat inovasi Sankesanret. Ya. Jadi Sankesanret bekerja membawa pasien atau lansia itu berdasarkan kebutuhan atau dia sakit apa dan dia harus perlu rawat dengan dokter. Jadi ada yang lansia dia bilang sing perlulah ketong deng cuma petugas kesehatan program itu saja. Ketong sing pernah ketemu dokter. Nah, ketong hadirkan dokter dengan cuma berapa orang tidak. Untuk itu kayak tadi dong berucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih. Kemarin TOT baru sudah Moso sudah, kemudian Hatumete sudah. Malahan Hatumete kemarin pada saat datang mereka betul-betul sakit dan langsung dokter instruksikan harus dirawat. Nah, itu yang ketong dapat. Hal yang memang ketong dapat pada saat dia tidak memiliki uang. Jadi banyak lansia yang memang keluarganya tidak peduli. Jadi mereka dong sudah kalau dengan ketong pun kata-kata hari-hari bilang kasihan susu tua itu tinggal mau mati siapa. Orang sebagai insan, ketong sebagai manusia tenaga kesehatan, ketong harus proaktif dalam hal-hal seperti itu. Jadi hadirkan itu lalu jemput mereka bahwa mereka tuh sangat dihargai, sangat berharga untuk kebutuhan kelayakan hidup mereka yang sisa. Tentunya jadi ketong bikin mereka yang tadinya tidak tahu masalah kesehatan, beta kesehatannya apa sih, gangguannya badan sakit padahal dia kolesterol naik. Dia punya ini, dia sing kerja tapi dia bilang pinggang sakit, tahu-tahu tanpa pemeriksaan ketong sing tahu. Dia pada saat sampai di puskesmas, pinggang sakit, dokter bilang beta begini. Akhirnya dia bersyukur bahwa dia datang, dia mendapatkan pelayanan yang baik walaupun memang ketong keterbatasan. Yang pertama ketong keterbatasan obat, ketong keterbatasan alat, dan tapi kita yang mau ambil resiko itu. Obat dan alat bukan sebagai suatu hal yang bikin ketong tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Kita harus bikin walaupun tapi hati senang. Tadi kita sampaikan pada mereka juga bahwa kesehatan yang paling penting adalah kalau orang tua, kesehatan yang paling penting itu penting dong punya otak dan hati sehat. Otak, hati sehat berarti dong punya struktur dalam tubuh ini semua pasti sehat. Tapi kalau dong emosional tinggi, yang tadinya dong pun keluarga, anak cucu, anak sendiri, cucu, tetangga bikin permasalahan, gangguan emosional, akhirnya permasalahan kesehatan yang harusnya itu ada, dia muncul. Berarti secara tidak langsung dong punya pikiran sudah mempengaruhi kesehatan. Jadi kesehatan yang pertama untuk lansia yang ketong harus pikir itu dong punya emosional. Berarti Pak Kapus, teman-teman di lapangan ini mungkin mereka dapatkan lansia-lansia mana sih yang jadi prioritas untuk bawa ke puskesmas, untuk antar puskesmas jemput lalu bawa pulang itu lewat kunjungan rumah ya, kegiatan Sankesanret di lapangan. Makanya ketika mereka dapatkan pasien ini, ini harus dibawa nih, pasien ini harapan hidupnya nih, berarti harus dibawa ke puskesmas. Makanya itu Pak Kapus ciptakan inovasi antar jemput lansia ini biar puskesmas Tehoru, karena dalam arti ini kan ketong berpikir bahwa di dalam puskesmas Tehoru ada namanya jejaring, Pak. Nah, berarti jejaring itu untuk ketong mencakup semuanya nih lewat inovasi-inovasi yang dibuatkan. Betul sekali. Jadi akan dia itu ILP datang di puskesmas, otomatis semua dia sistemnya jalan di dalam sistem jejaring yang tadi bilang ada di klaster 1. Jadi jejaring menyampaikan informasi kepada tugas yang ada di lapangan, mereka turun berdasarkan dong punya sakit atau kondisi apa semua, data itu kasih pada puskesmas. Pada saat sudah sampai di puskesmas, ketong ini dengan dokter, ketong hadirkan lansia ada sekitar berapa. Jadi contohnya tadi di Hayat itu ada 15. Alhamdulillah ketong 15
berjalan ya bos, malahan sampai sini dapat makan. Oh iya. Atau hadirkan makan. Pada saat mereka datang tadi banyak mau datang, banyak sekali. Karena memang dijamin bahwa memang yang pertama gratis. Oh iya betul. Gratisnya kita pakai CKG atau PKG. PKG ya. PKG itu pelayanan kesehatan gratis. Potong jalan di puskesmas, lalu potong PKG. Bapak saya pakai, jadi syaratnya itu harus tinggal kartu keluarga atau KTP. Betul. Nah, tinggal yang lain-lain sudah penting mereka bapak dong sehat. Lalu mereka dapat buah, makan. Lalu setelah itu ketemu kasih motivasi baru. Edukasi kesehatan. Jadi edukasinya itu dari orang promosi kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian tenaga gizi terkait dengan makanan, kemudian tadi juga dokter. Jadi malahan tadi dokter dua-dua kasih masukan positif, ada sekitar 10 orang 15 orangnya itu. Kemudian ada tenaga-tenaga kesehatan lain yang sempat hadir untuk memberikan motivasi pada orang. Karena itu yang sangat penting kita jaga, karena sesuai dengan data umur harapan hidup ketemu Indonesia, lebih terkhususnya di ketemu di sini itu paling cepat. Ketemu masih ada orang tua contohnya, ketemu orang tua tidak ada di Tehoru. Paling banyak makanya nggak di sebelah. Nah, itu yang ketemu cek dong punya kesehatan, menjaga dong supaya dong bisa hidup dengan dong keluarga lebih lama, barangkali yang 1 tahun 2 tahun. Memang kalau ajal itu Tuhan punya, betul. Atau manusia anggap saja itu beta pun bapak, beta pun mama, beta pun nenek yang beta hadirkan orang teman. Gitu. Kalau masalah hal yang lain, asal penting teman-teman semua support, mendukung, terasa akan dia berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan beta rencana itu karena ini inovasi, rencana sekitar berapa bulan ke depan kita jalan terus. Siap, betul. Sampai mereka menyadari bahwa kesehatan itu penting, betul. Iya. Jadi intinya itu, pada saat hari bulan ini ketemu bikin, bulan berikutnya ketemu bikin, bulan 3 bulan 4 bulan ke depan itu tanpa ketemu bilang dong supaya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di mana, di Pustu. Kenapa? Karena ILP menuntut itu. ILP menuntut. Itu harus kunjungan rumah, namanya PWS. Pemantauan wilayah setempat. Pemantauan wilayah setempat berdasarkan yang ada, hadirkan mereka di Pustu, ya, melalui Pustu. Kalau mau rujuk, hadirkan mereka ke puskesmas. Jadi kita bikin inovasi ini khusus untuk membelanjakan program-program yang ada. Puskesmas perawatan Tehoru. Ya, siap. Pak Kapus, selain daripada kenapa inovasi ini penting dilakukan, beta rasa ada dampak positifnya, Pak. Mungkin Pak Kapus bisa jelaskan dampak positif terkait dengan inovasi antar jemput lansia atau pojok lansia ini seperti apa, Pak? Ya. Dampaknya kepada petugas kesehatan, kemudian dampaknya kepada lansia itu sendiri seperti apa? Jadi gini, inovasi ini sama-sama ketum belajar. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa inovasi ini dilakukan ketum belajar dari mereka. Walaupun ketum sudah PNS, walaupun ketum sudah sampai di mana tingkat manapun di jenjangnya, ketum belajar dari mereka. Lalu mereka juga belajar dari ketum. Betul. Ya, jadi ketum timbal balik. Jadi, mereka belajar apa? Belajar kebersihan ketora, belajar ketum punya segala macam hal dari petugas kesehatan. Lalu ketum belajar dari mereka itu belajar komunikasi. Itu yang penting. Komunikasi itu belajar komunikasi kesehatan itu. Kalau tanpa belajar untuk seperti ini salah satu. Duduk cerita. Itu harus ketemu belajar. Di suasana, kemudian tahu-tahu ada hubungan kekeluargaan. Dan itu ditempatkan di mana saja sebagai petugas kesehatan. Jadi yang paling utama sekali yang paling utama sekali itu petugas kesehatan yang ada di lapangan. Iya, betul. Sekarang di BES kita punya petugas lapangan di 10 negeri dan sudah bekerja maksimal. Tiap hari mereka kirim laporan Sanket. Iya. Lalu ada satu lagi Sankaposan khusus dalam Tehoru yang setiap saat memantau PWS-nya itu setiap hari. Mereka pantau pada saat sakit harus kemana. Kalau mereka sakit harus dibawa Praja sampai
sampaikan informasi ke Bapak Raja bahwa Bapak Raja punya masyarakat ini ada sakit. Iya. Harus ketemu kemana? Kalau Bapak Raja telepon pasti beta. Kalau ada mobil ambulans kan dijemput sakit. Karena rata-rata masyarakat yang ada di sini pada saat sakit itu miskin. Iya betul. Orang tidak ada. Itu ya repot. Itu sangat repot. Betul Nah, betul. kemudian salah satunya Ketua Puskesmas Tehoru mendukung program Bupati Oh iya. terpilih kemarin, mendukung sangat mendukung. Bupati punya program Membangun dari desa. Membangun dari desa. Ketua Puskesmas Tehoru itu atau membangun dari desa dengan dalam kapasitasnya sebagai kapasitasnya itu kesehatan ya. Kesehatan ya. Membangunnya itu masyarakat yang nanti ada lagi untuk anak bayi balita ibu hamil. Nah, sekarang ini ketemu dulu terkait masalah lansia. Lansia betul. Karena lansia itu sangat penting juga bagi ketemu. Ya apalagi katong pikir bahwa ketemu orang tua di rumah, Iya. mereka punya harapan hidupnya nih kalau semua Iya. duduk murung-murung di rumah. Kita lewat inovasi Iya. antar jemput lansia, ketemu bawa dong ke sini, lakukan pelayanan yang Iya. terbaik, betul sekali. Iya. Ada satu hal dan itu kita ketemu banyak. Lansia itu rata-rata, Nah, saya bilang nih, lansia rata-rata tuh 1 minggu bisa mandi 2 kali. oh, kalau itu tanpa pengawasan, Tanpa tanpa pengawasan. 1 pengawasan, minggu mandi 2 kali. betul. Itu sudah pasti. Tapi kalau lansia yang sehat tidak mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah ketemu punya santet penjalan teman-teman di sana. Dia dong mengerti bahwa dong harus mandi itu setiap saat. Iya, karena Itu saja dipantau dulu, ya, itu betul. saja dulu. Belum ketemu bicara kamu punya sakit apa, Sakit apa ya? belum cari sakit apa. Kemudian mereka belum ada uang untuk ketemu sakit ini mesti beli obat cuma di pondok. Iya, iya betul. Beli obat di pondok, beli maksimal cuma 2 sampai 3 biji obat. Rasa nyeri hilang kalau kepala sakit, beli asam kenapa rasa nyeri hilang udah. Tapi dong saya berpikir rasa kepala sakit karena apa dong saya nggak tahu. Betul. Itu tadi banyak. Iya, iya. Padahal tadi padahal kita ini kolesterol, kolesterol. Kita ini asam urat, ada harus kayak ini sakit, yang sakit, gitu. Otomatis, saya bilang dan selama ini katanya saya bilang syukur dan itu harus jalan. Iya betul. Harus jalan melihat ketemu bikin orang lain, ketemu pikir bahwa ketemu bikin berkatemu apa, mama, titik ini yang ada. Iya betul. Dan yang kayak yang tadi itu yang datang itu kita pun ngomong. Iya. Akhirnya dapat tahu pada saat ketemu ini baru ketahuan ya. Selama ini di mana begitu? Karena mereka apa? iya, Cuma di dalam. karena di rumah betul. Apalagi kalau sudah jatuh sakit. Terkait dengan yang tadi Pak jelaskan tentang antar jemput lansia, pojok lansia, kita rasa semuanya sangat bermanfaat sekali Pak. Terlebih lansia-lansia ini mereka punya harapan hidup di rumah. Kalau kita mau lihat ini, kalau mereka pikir bahwa beta ini sutua, beta ini sutua, apalagi kalau anaknya saya perhatikan, kemudian kondisi lingkungannya juga tidak mendukung, maka mereka tidak pusing lagi tentang kesehatan. Makanya inovasi yang Pak Kapus ciptakan ini, beta pikir misalnya di rumah juga sangat berpikir bahwa ini sangat bagus sekali Pak Kapus. Pak Kapus mungkin teman-teman di rumah dong bertanya-tanya, atau mungkin lansia-lansia yang belum sempat ke sini sempat bertanya-tanya Pak, kira-kira ketika mereka datang ke puskesmas fasilitas kesehatannya ini apa-apa yang mereka dapatkan Pak? Ya selama mereka di sini. Ya, jadi gini. Pada saat ketompi jemput pasien berdasarkan jadwal, perencanaan kegiatan inovasi lansia ini ketemu sudah bikin jadwal. Di jadwalnya itu dalam 1 minggu palingan 3 kali. Iya. Di desa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi desa mana yang punya permasalahan kesehatan lansia yang banyak dijemput. Pada saat mereka dijemput sampai di puskesmas, mereka daftar sebagai peserta. Berarti daftar seperti biasa ya. Biasa. Mereka daftar melalui CKG ya, cek kesehatan pemantauan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah pusat. Usaha jalan. Setelah itu mereka dapat pemeriksaan berdasarkan klaster. Oh, per klaster ya. Jadi kalau seandainya rata-rata lansia di klaster ya. Pada saat klaster 3 dokter periksa sesuai dengan klaster. Di dalam klaster 3 itu pemeriksaan lengkap.
pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, pemeriksaan semua seluruh badan. Setelah itu dianjurkan ke lintas klaster. Oh iya. Pada saat lintas klaster itu laboratorium. Yang pertama itu pasti itu di laboratorium. Atau punya laboratorium beta sosial. Siapa ya? Pemeriksaan gula darah, pemeriksaan semua terkait lansia Iya. Cek darah lengkap juga ada ya. Kalau kimia darah belum kan Belum, ya. agak mahal. Di darah lengkap yang lain bisa. Setelah mereka periksa kesehatan Laboratorium. balik dokter memberikan terapi. Setelah itu mereka ke Obat. klaster obat. Nah, setelah lintas klaster obat, mereka taruh dong di pojok lansia, iya. ya. Taruh dong di pojok lansia. Disitulah katong akan berbincang-bincang. Disitulah mereka mendapatkan hidangan yang katong siapkan. Iya. Walaupun cuma seberapa hari ini bubur, besok kali cuma buah. Lalu setelah mereka duduk di pojok lansia untuk mendapatkan arahan terkait masalah kesehatan, terprogram. Ya, jadi program promosi kesehatan jalan, misalkan dia promosi kesehatan, program lansia jalan, kemudian program isi terkait dengan penyakit menular dan tidak menular. Itu masing-masing program duduk di situ, ya. Memberikan masukan-masukan positif pada lansia. Setelah itu ya antar pulang masing-masing rumah. Mudah-mudahan dengan catatan mereka bulan depan ketemu di posyandu lansia. Iya betul. Jadi mereka pikir bahwa iya betul. Bulan depan harus ke posyandu lansia. Di situ pemantauan 3 bulan sekali. Program jemput untuk mereka pemeriksaan lanjut sesuai dengan anjuran dokter. Iya, baik sekali Pak Kapus. Oke Pak Kapus, jadi perbincangan kali ini terasa sangat bermanfaat sekali. Apalagi terlepas hari ini Puskesmas Perawatan Tihoro tidak hanya menciptakan inovasi-inovasi seperti ini saja, tapi mungkin akan berkembang menjadi inovasi-inovasi yang besar. Karena katong wilayah kerja sangat besar sekali Pak Kapus, dengan jumlah jiwanya sangat banyak sekali, otomatis beban tanggung jawabnya sangat besar. Makanya itu untuk meminimalisir semua agar semua masyarakat bisa tersentuh pelayanan kesehatan, kita lewat inovasi-inovasi yang Pak Kapus punya gagasan kita buat. Pak Kapus, closing statement terakhir Pak Kapus, kata-kata apa yang Pak Kapus ingin bicarakan untuk lansia di rumah atau untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Perawatan Tihoro? Dipersilakan Pak Kapus. Ya, closing statementnya kita mau sampaikan begini. Mudah-mudahan pertama kegiatan kegiatan lansia berjalan dengan baik. Lalu ketemu inovasi khususnya itu dibutuhkan dukungan dari dukungan lintas sektor, betul. Apapun yang ketemu bikin, tapi kalau tidak ada dukungan dari lintas sektor, sia-sia. Kemudian harapan beta kepada seluruh teman-teman yang ada di Puskesdes semua ada di Puskesdes, membantu ketemu inovasi. Karena kalau ketong kerja ini berarti ketong lihat ketong perawat. Iya betul Pak. Ketong lihat ketong ini, lihat ketong bapak, ketong lihat ketong kakak. Orang yang memang hari ini ketong lihat dong, tapi nanti ke depan orang lain yang lihat ketong ini. Itu yang betul. Betulnya seperti itu. Betul Pak ya. Lalu kedua, yang tadi di awal beta bilang bahwa suatu pembelajaran per beta selaku pimpinan di sini. Lalu kita menyampaikan pembelajaran ini kepada semua yang ada pegawai yang terlibat di dalam pelayanan Puskesmas Perawatan Tihoro, bahwa mari kita belajar di orang lansia, mari kita belajar di orang tua. Karena kita punya ilmu itu juga ada di dorang. Ilmu kesehatan tuh kita kasih akan. Betul. Kita bandingi karena dong. Kita belajar dari mereka belajar dari kita. Betul. Segmennya itu khusus untuk lansia. Betul. Terima kasih Pak Kapus. Pak Pasek, kesempatan ini beta mau tanya terkait dengan inovasi jemput lansia ke Puskesmas Tihoro atau namanya pojok lansia. Tanggapan Bapak Pasek terkait dengan masalah kegiatan ini bagaimana? Terima kasih Bapak Kapus. Kami Komunitas Dikri sangat merespon
terima kasih. Siap. Mudah-mudahan ke depan semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan dijalankan kami pendidikan yang beraya tetap memberikan dukungan dan support. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lebih baik dan sangat ketemu harapkan. Bagaimana tanggapan petugas Pustu terhadap pojok lansia? Terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah beta sangat mendukung dengan adanya ILP ini bisa mengurangi beta punya katon di sini punya petugas kesehatan punya kinerja yang ada dengan kemarin katon jemput lansia itu bisa lansia sampai ke pojok lansia agar katon bisa memperhatikan lansia punya kesehatan ke depan supaya lebih baik dari mereka-mereka lansia-lansia yang tadinya sakit bisa mengurangi lansia punya sakit yang ada supaya mereka kembali bisa pulih, kesehatannya bisa pulih. Alhamdulillah, kita sebagai kader Posyandu mendukung inovasi Puskesmas Perawatan Tihuru. Semoga ke depan akan berkembang bermanfaat. Jadi mungkin Pak Kapus perbincangan kali ini yang katong duduk bercerita dalam podcast. Mungkin mudah-mudahan katong pun podcast ini dia bisa berkembang luas. Katong sering duduk bercerita tentang inovasi-inovasi yang lebih besar lagi Pak Kapus. Dari studio Pak Keke Puskesmas Perawatan Tihuru, Beta Abdullah Swala, Bapak Zahir Makayano pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapus. Siap.